Kuis pagi ini berkaitan dengan termodinamika. Sesudah kita bicara pada minggu lalu mengenai teknik-teknik motor diesel, kita kembali ke termodinamika, yaitu siklus diesel. Siklus diesel kita anggap mulai dengan titik nomor 1, di mana udara sebagai fluida kerja masuk pada tekanan 1 bar dan temperatur 25 derajat Celcius. Lalu udara ini ditekan, kita asumsikan proses-proses ini nanti ada 4 langkah proses tentu saja. Kompresi yang pertama, isentropi karena kita anggap ideal, sampai tekanan yang tinggi sekali yaitu 18 atmosfer atau 18 bar. Dari 1 bar 25 derajat Celcius menjadi 18 bar. Temperaturnya dihitung sendiri, kita punya kemampuan dalam termodinamika, kompresi secara isentropi akan menghasilkan kenaikan temperatur. Persamaannya juga sudah saya dikte pada minggu lalu. Dari titik nomor 2 tadi, fluida kerja diberi panas. Dimasukin panas dengan cara pembakaran. Nah, akhirnya temperaturnya naik. Mesin ini materialnya tahan sampai 800 derajat Celcius. Jadi titik nomor 3 adalah hasil pemanasan kenaikan temperatur dari titik nomor 2 menjadi titik nomor 3. Titik nomor 2 adalah tekanan 18 bar, temperaturnya adalah hasil ekspansi, kamu hitung dulu, hasil kompresi, kamu hitung dulu. Nah, titik nomor 3 itu temperaturnya naik dari yang T2 menjadi T3, 800 derajat Celcius. Pak Heri, maaf, slide-nya belum, itu Pak, belum slideshow Pak. Tidak saya ya Pak. sampaikan. Didikte Pak. Iya, didikte. Ya, slide. Ya, saya dikte. Nah, sampai ke titik nomor 3, itu tadi 18 bar, 800 derajat Celcius, dia diekspansikan lagi-lagi secara isentropi sampai titik nomor 4. Titik nomor 4, tekanannya tidak tahu, temperaturnya juga tidak tahu, tetapi volumenya kembali seperti volume asal. Volume titik 4 sama dengan volume titik 1. Nah, itulah siklus diesel yang ideal. Saya ulang dengan lebih singkat sekarang. Siklus diesel ideal semuanya berlangsung secara reversible. Titik 1, 25 derajat Celcius, 1 bar, menuju titik 2 yang dikompresi secara isentropi menjadi tekanan 18 bar, tetapi temperaturnya harus dihitung dahulu. Lalu dari titik 2 dihembuskan panas ke dalam udara tadi menjadi titik nomor 3. Pada titik nomor 3 ini tekanannya masih tetap 18 bar, tetapi temperaturnya dibatasi oleh kemampuan alat. Saya batasi 800 derajat Celcius. Dari titik nomor 3 diekspansi secara isentropik lagi, sampai suatu tekanan dan temperatur entah berapa yang harus dihitung dahulu, tetapi volumenya adalah sama dengan volume yang pertama. V4 sama dengan V1. Silakan menyelesaikan soal ini dan mengunggah sampai pukul 8.20 menit. Mario di set pukul 8.20 menit. Baik, perintahnya, gambarlah siklus tadi dan gambarlah siklus tadi
pada PV diagram dengan mencantumkan temperatur, tekanan, atau volume yang sudah diketahui. Ya, mulai 9 menit dari sekarang. Arya di set jam 8.20 sudah tidak menerima lagi, apapun alasannya ya. Baik, Pak. Dan nanti dicatat siapa yang nggak memasukkan atau siapa yang telat kita catat. Mungkin sistemnya bisa menerima kapan saja, tapi kita mestinya ada jam yang tertulis di sana, jam Ya, berapa. ada yang tertulis, Pak. Ya. 8 menit dari sekarang cukup. Gambarlah PV pada PV diagram siklus diesel yang saya diktekan tadi dengan memasukkan semua informasi dari saya, baik angka yang sudah diketahui kuantitasnya maupun hanya diketahui informasi-informasi termodinamika, isentropik, volume sama, tekanan sama. Ya, ini perekaman masih jalan ya. Nah, perekaman jalan, saya ngomong saja supaya terekam. Pada hari ini kita melakukan kuis awal kuliah yang mendasar sekali, yaitu termodinamika siklus diesel. Pemahaman terhadap siklus ini sangat penting. Nanti kita lihat beberapa hal yang dari pemahaman siklus ini kita bisa memanfaatkan informasi atau hasil hitungan ini untuk keperluan-keperluan teknik yang berikutnya atau keperluan-keperluan operasional pada motor diesel. Saya mendapatkan
pesan feedback beberapa tahun lalu bahwa kuliah sistem utilitas bagian ini tidak jauh berbeda dengan kuliah termodinamika. Oleh sebab itu pada pagi ini saya balik, silahkan nanti kalian dengarkan, dan minggu lalu sudah kalian dengarkan hal-hal teknik yang berhubungan dengan motor diesel ataupun motor oto. Nah, sementara itu yang mendasarinya siklus oto dan siklus diesel, saya anggap kalian sudah bisa, dan itulah hasil dari yang akan saya lihat pada kuis pagi ini. Apakah kalian masih mengingat, masih memahami siklus diesel? Siklus oto tidak kita bahas lebih lanjut karena di industri yang digunakan adalah, yang banyak dipakai adalah motor diesel sebagai backup cadangan kalau ada kesulitan pada penghasil listrik utama. Misalnya PLN padam, nah, diesel engine segera di start itu tidak hanya di industri, tetapi juga di rumah sakit, juga di mall, ada di bank. Nah, kita lihat kalau kalian pergi ke bank, walaupun bank itu kecil saja, tetapi pasti ada cadangan penghasil listrik, yaitu motor diesel. Nah, oleh sebab itu kita bahas motor diesel ini dengan baik. Selanjutnya nanti saya secara singkat akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keteknikan, namun saya menjelaskannya pendek saja karena semua yang sudah disiapkan dalam bentuk PowerPoint ini itu sudah ada di buku teks sistem utilitas. Buku teks ini sudah diakui secara resmi karena memiliki ISBN. Bagi siapa saja yang menyalin isi dari buku ini harus mencantumkan judul buku, pengarang, dan nomor ISBN-nya. Itulah tata krama penyalinan informasi dari satu sumber yang sudah diakui dari pustaka internet. Nah, kebetulan dari buku yang ada yang sudah saya siapkan dengan susah payah hasil mengajar bertahun-tahun. Saya berhenti dulu, saya persilakan mahasiswa dengan tenang menyelesaikan. Masih ada 2 menit, mulailah siap-siap untuk mengunggah. Apapun caranya dan tidak ada alasan apapun, tidak boleh terlambat. Pak Aryo, sesudah jam 8.20 nanti, tolong saya diunduhkan 2 jawaban mahasiswa dan dikirim lewat WA. Nanti akan saya tayangkan. Atau Pak Aryo yang siap-siap bisa menayangkan, nanti gantian. Nah, Pak Aryo yang menayangkan dua jawaban, nah, saya beri komentar dari 2 jawaban itu. Pak Aryo yang menayangkan saja ya, nanti saya mundur sebentar. Oke, saya mulai kuliah. Nah, kita pada minggu lalu sampai posisi di sini ya. Saya
gunakan, ya, baik. Posisi ini kita minggu lalu ada tulisan saya ini, dan tentu saja slide sebelumnya ada tulisan yang terkait. Ini contohnya yang minggu lalu, sifat bahan bakar dari motor diesel. Yang satu motor. Kemarin Pak Tirto menjelaskan ini gambar-gambar apa ya. Nah, ya, yang jelas ini adalah karakteristik bahan bakar cair. Tidak sampai ada komposisinya, sejak zaman dulu dinyatakannya dengan kurva yang semacam ini. Kurva yang hijau, ini yang saya tunjuk ini menunjukkan bahan bakar tersebut relatif sangat murni karena mendidih pada satu titik didih tertentu dari mulai awal. Nah, digambarkannya di sini awal. Volume destilat yang ditampung pada 10% volume pertama, pada 80% volume yang berikutnya, dan sama temperatur didihnya. Saya sudah cerita bagaimana mengukurnya ini dengan cara ya ASTM D86 ini saya sudah ceritakan. Nah, yang hitam ini berarti BBM tadi berisi banyak jenis komponen senyawa kimia. Ada yang pada temperatur 150 sudah menguap, 200 mulai menguap, dan ada yang baru menguap pada 350 derajat Celcius. Nah, dari titik didih ini saya menduga ini adalah gambar dari distillation curve of diesel oil, ya. Titik didihnya tinggi. Kalau tidak salah saya memberi tugas kalian, tapi tidak perlu dikumpulkan atau dikumpulkan sebagai pengetahuan. Ada tugas. Ya, saya lupakan tugas itu, kita lanjutkan. Ya, ini yang sudah kita janjikan untuk kita bahas pada pagi ini. Secara singkat sekali lagi. Ada beberapa, ini semua ada di buku karangan saya, ya. Nanti dibaca lebih lanjut. Memang agak sulit saya menilai kalian memahami atau tidak, karena ya nggak pernah ketemu, kalian nggak hadir juga nggak tahu. Tapi harapan saya sebagai seorang calon sarjana, kalian punya keinginan untuk belajar mandiri, belajar sendiri untuk menambah ilmu, untuk memperkuat nanti ya. Karakteristik motor bakar, mau diesel atau bensin, itu dituliskan di sini sama saja. Kedua jenis tadi, yang penting sebenarnya bukan motor bakar, tapi motor yang menggunakan piston. Nah, pressure ratio, jelas di sana. Efek dari perubahan pressure ratio terhadap kinerja motor tertulis di sana ya. Tadi saya sampaikan dari P1 25 derajat Celcius menjadi P2, kompresinya adalah isentropi. Temperaturnya harus dihitung dulu bagaimana temperatur akhir ekskompresi isentropi kalau tekanannya diketahui. Nah, ini kaitannya dengan apa yang saya diktekan tadi. Kenaikan nisbah tekanan dalam hal ini P2 per P1 akan menaikkan temperatur kerja rata-rata. Yang dimaksud di sini adalah temperatur P2 dan temperatur temperatur T2 dan temperatur T3 ya. T2-nya kalau tekanan kompresinya naik, T2-nya juga akan naik. Sehingga membutuhkan pelumas yang kualitasnya tinggi. Harap kalian tahu di dalam motor torak itu ada penyemprotan pelumas. Mudah-mudahan saya bisa menemukan gambarnya di sini.
Mungkin gambar mana? Ini? Tidak. Ini? Ya. Nah, saya ambil gambar yang mana saja. Nah, yang ini aja. Nah, ini yang kosong ini adalah toraknya, piston, yang naik turun atau ke kiri ke kanan. Nah, biasanya naik turun atau yang V agak miring itu ya. Nah, yang berwarna kuning ini itu ruang kosong. Nah, antara dinding silinder yang sedang saya gambar ini dengan dinding torak yang naik turun itu diberi pelumas. Pelumasnya dari mana? Bisa sengaja disemburkan dari samping sini. Ada yang disemburkan. Saya katakan disemburkan ya karena memang disemprot dengan tekanan tinggi tentu saja ya, dengan tekanan lebih tinggi daripada tekanan ruangan ini yang tadi 18 bar. Ada juga yang hanya karena ini naik turun begini, ini ada genang di sini ada genangan minyak. Kalau kita lihat mobil atau juga motor diesel untuk penggerak generator, ada bagian di bawah motor itu bagian seperti bak begitu. Nah, ini genangan minyak. Nah, dengan adanya naik turun berputar, engkol ini diharapkan ada percikan minyak yang bisa menempel di dinding di antara dua dinding dalam silinder dan dinding luar dari torak. Nah, itulah pelumasannya. Begitu pelumasan itu gagal, mesin ini tentu saja rusak. Ya, bayangkan ada gesekan, berapa kali gesekan itu. Kalau putarannya 1.500 RPM, berarti 1.500 putaran per menit, berarti naik turun 1.500 kali, atau piston ini naik 750 kali dan turun 750 kali dalam 1 menit. Sekali lagi, di dalam industri atau motor penggerak generator besar, sistem pelumas ini sangat diperhatikan. Ada deteksi-deteksi ketika minyak pelumas itu melampaui sesuatu set point, sistem dimatikan supaya tidak rusak. Misalnya temperatur pelumas tinggi sekali, misalnya bahkan ya pelumasnya encer, karena ya pelumas ini makin lama kan makin rusak toh. Nah, sehingga menjadi makin encer. Makin encer, tapi sebaliknya makin ada karbon hasil dari dekomposisi minyak pelumas. Jadi ada lumpurnya. Nah, kalau saya cerita, satu butir ini saja bisa cerita banyak ya. Oke. Titik B saya loncati. Itu tadi sudah saya ceritakan sedikit berapa kali dia bergesekan dinding piston dengan dinding silinder. Kira-kira ada di titik B. Nah, titik C ini yang penting. Volume silinder itu adalah ya volume yang disapu oleh gerakan piston. Gambar tadi sudah saya ambil ya. Ruang kosong di akhir piston bergerak itu tidak terpakai. Itu tidak menjadi volume silinder. Yang disebut volume silinder adalah volume yang berubah. Kalau pistonnya turun, sampai pistonnya naik, turun sampai paling bawah, naik sampai paling atas, yang dinamakan top dead point. Top atas, dead mati, dari titik mati atas dan titik mati bawah. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Luas penampang kali L. L-nya ini adalah panjang lintasan dari piston. Oke, saya lanjutkan, mudah-mudahan nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini saya lewati, ini sangat-sangat mechanical engineering.
walaupun saya tulis di buku saya, tadi saya sebut ya, ada TDC dan BDC, top, dead, center, dan yang bawah ya. Ya, saya lanjutkan. Ini juga saya lewati, ini mechanical sama sekali mekanik. Kita biasanya tidak sampai terjun ke situ, walaupun saya suka ngoprek. Bukan saya suka ngoprek, karena saya bekerja dengan motor diesel di pedalaman-pedalaman hutan. Untuk menerapkan hasil eksperimen saya. Itu sudah berlalu ya, zaman itu sudah zaman 10 tahun yang lalu. Nah, yang penting dipelajari, dipahami ini. Efisiensi volumetrik. Volume dari silinder itu tidak selamanya bisa dianggap sama dengan volume udara yang diisap. Karena volume udara yang diisap itu mungkin masih tersisakannya gas hasil bakar. Sesudah ada pembakaran, volume dari silinder, walaupun gas itu dikeluarkan, tetapi mungkin ada sebagian dari volumenya masih ditempati oleh gas hasil bakar, sehingga ketika mengisap udara masuk, udara tadi tidak bisa menempati seluruh ruangan yang ada di silinder, karena sebagian sudah ditempati oleh gas hasil bakar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau motor 2 tak, ini efisiensi volumetriknya makin rendah. Tahu 2 tak? Apa beda 2 tak dan 4 langkah? Itu ya, sudah ada pada kuliah sebelumnya. Lalu ada efisiensi pembakaran. Nah, dalam hal ini kita anggap saja pembakaran berlangsung secara sempurna. Semua bahan bakar menjadi CO2 dan H2O kalau kita mengatakan pembakarannya secara sempurna. Akhir-akhir ini di Jakarta akan diterapkan uji emisi. Uji emisi yang diuji apanya? Yang diuji adalah kandungan CO, kandungan jelaga. Nah, begitu ada CO dan apalagi ada jelaga, artinya pembakaran di dalam silinder tidak berlangsung secara sempurna. Dan efisiensi termal pembakaran menjadi bukan 100% lagi. Rasanya seharusnya mulai tanggal 16 atau 13 November. Kalau itu diterapkan di Jakarta, uji emisi, kalau tidak memenuhi emisi standar akan didenda Rp500.000. Dengan begitu saya tidak boleh ke Jakarta oleh orang Jakarta. Nah, nanti saya bisa gerakkan teman-teman saya yang preman. Jangan boleh orang Jakarta masuk karena orang Bandung nggak boleh ke Jakarta. Ya, mobil saya itu sudah emisinya sudah nggak karu-karuan, baunya juga bau knalpotnya sudah nggak enak. Nah, itu ya. Lalu apa lagi? Heating value udah jelas ya. J tidak perlu. Ini buku saya masih buku kuno, masih ada faktor konversi dari energi ke energi. Bahan panas pembakaran HHV, kalian tahu apa beda HHV dan LHV? Karena bahan bakarnya adalah hidrokarbon, berarti nilai HHV beda dengan nilai LHV. Harap diketahui. Jangan sampai kalau saya mengeluarkan ujian materi itu, kalian mengatakan, mengeluh, tidak pernah diajar. Ya, saya lanjutkan sambil melihat jam, karena saya batasi. Semua ini sampai 36 slide saya selesaikan sekarang. Yang sering saya hadapi ketika saya praktek, bahkan awal tahun ini masih praktek menggunakan diesel engine, itu specific fuel ratio. Specific fuel ratio adalah laju alir bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan satu kesatuan energi.
Dalam hal generator listrik dan motor diesel, keluarannya tentu saja listrik. Jadi specific fuel ratio adalah kebutuhan liter solar untuk menghasilkan satu satuan listrik. Biasanya dinyatakan dengan kilowatt. Nah, satuan spesifik dari specific fuel ratio, satuannya menjadi, saya dikte saja, ini tulisan masih salah ya. Specific fuel ratio dinyatakan dalam liter per kWh atau liter per jam untuk setiap 1 kW listrik. Liter per kWh atau liter per H, liter per hour untuk menghasilkan 1 kW listrik. Nah, heat rate apa? Heat rate mirip dengan specific fuel ratio. Kalau specific fuel ratio yang dinyatakan adalah liter bahan bakarnya, kalau heat rate adalah energi yang dikandung oleh bahan bakar. Jadi satuan heat rate ya mirip. Satuan heat rate bisa joule per kWh, joule energi dalam bahan bakar per kWh, listrik yang dihasilkan, atau joule per hour per kW. Nah, tinggal menaruh hanya kemana. Joule per hour, kilojoule per hour, megajoule per hour, per megawatt. Nah, bisa. Atau megajoule per megawatt hour. Megajoule per megawatt hour. Nah, ini kalau dibalik, tentu saja heat rate ini gampang dibalik. Dibalik menjadi apa? Energi yang dihasilkan menjadi produk akhir dibagi energi yang dikonsumsi untuk menggerakkan diesel dan generator. Itu menjadi efisiensi keseluruhan sistem tadi. Jadi heat rate kalau dibalik menjadi efisiensi energi dari sistem penghasil listrik dengan penggerak diesel. Nah, sama sebenarnya kalau specific fuel ratio dibalik juga menjadi ada hubungannya dengan efisiensi energi, efisiensi konversi termal, energi dari bahan bakar menjadi energi listrik yang dihasilkan. Ya, ini bisa dibaca nanti kalau saya cerita ya ceritanya menjadi panjang ya. Saya suka sering cerita. Nah, ini apa yang disiapkan oleh Pak Tirto ini tidak lain dari buku yang ada di saya, tabel 72. Ini ya tabel 72 di bab 7 ya. Baik. Apa yang bisa kita baca di sini? Kalian pelajari sendiri aja ya. Nah, saya manfaatkan waktu untuk yang lain karena ini ada di buku. Nah, ini nggak ada yang di buku saya ini. Bagaimana kita membacanya ini? Ini ya, diesel engine dipakai untuk 2 keperluan besar, 2 macam besar. Satu yang disebut dengan mobile, itu penggerak mobil. Satu yang disebut diesel engine for stationary diesel engine. Nah, stationary ya dia diam, ya stasioner. Nah, bendanya diam, lalu apa yang dihasilkan? Ya, dihasilkan adalah listrik tadi. Yang stasioner, putarannya harus konstan, karena dia digunakan untuk menggerakkan generator. RPM dari generator harus konstan karena berhubungan dengan frekuensi listrik. Minggu depan kita ke sana ya, mengenai generator listrik. Sedangkan di mobil kita, bis besar, lokomotif, itu putarannya berubah. Bahkan ada petunjuk putaran atau apa itu, bukan speedometer yang menunjukkan putaran itu. Tachometer. Kalau kita lihat grafik ini, pandai-pandailah membaca. Ini diesel engine jenis mobile,
atau jenis stasioner. Seorang sarjana teknik harus pandai menebak, tapi yang benar. Gampang saja ini. Pertanyaannya sepele. Jenis diesel engine stasioner atau mobile? Satu pertanyaan. Yang kedua, ada tulisan turbo. Apa ini turbo ini? Artinya tekanan udara masuk ke dalam silinder lebih tinggi daripada tekanan luar ketika dia menghisap dengan tujuan supaya efisiensinya menjadi meningkat, supaya udara yang masuk menjadi lebih besar molnya, walaupun volumenya sama, tetapi karena tekanannya lebih besar, molnya menjadi lebih banyak. Ada informasi 4 silinder, ada informasi volume. Nah, volumenya ini adalah volume total silinder. Ya. Biasanya dinyatakannya begitu. 4 silinder volumenya 2,8 liter. Artinya satu silindernya itu 700 cc ya, satu silindernya. Mobil-mobil ada simbol volume silinder. Itu volume ke semua silinder. Dalam perhitungan-perhitungan berikutnya kita menggunakan volume semua silinder, bukan masing-masing silinder. Ya, baik. Lalu gambar ini apa? Absisnya adalah speed. Speed itu adalah kecepatan putar atau kecepatan maju mundurnya piston. Ini mulai dari 1.300 sampai 4.000-an. Nah, mobil saya itu ada tachometernya hanya sampai 3.000. Jadi kalau saya gas terus ya nggak mau muter, malah nggak mau muter lebih, malah kemungkinan rusak ya. Mobil baru bisa sampai 5.000. Nah ini absisnya. Ordinatnya apa? Net power. Net power artinya energi. Karena ini dipakai untuk menggerakkan, nggak tahu ini menggerakkan apa ini. Mungkin juga dia stasioner, tapi ada kemungkinan bisa diubah-ubah putarannya. Nah, net power itu adalah energi yang dikeluarkan dalam bentuk daya di sumbunya atau daya di listriknya, kilowatt dalam kilowatt. Ya, kalau yang di sini ini adalah net torsi. Nah, torsi itu apa? Torsi itu kekuatan untuk mengangkat awalnya, mengangkat awal ya, mengangkat awal. Kalau kita main panco, tahu ya, main panco, lengan kita adu kekuatannya, nah itulah torsi. Mengadu torsi, kekuatan torsi tangan kita. Baik, biasanya kalau mobil start itu putarannya ditinggikan supaya mendapatkan torsi yang tinggi. Nah ini, putarannya ditinggikan supaya torsinya tinggi, tetapi putaran rodanya tidak boleh tiba-tiba tinggi. Nah, apa yang kita lakukan? Putaran engine atau motornya tinggi, berapa ini? 8.500 rpm, supaya torsinya tinggi, tetapi katakanlah roda atau generator harus berputar mulai dari nol, mulai dari sini. Bagaimana itu menghubungkan? Di situ ada gearbox. Gearbox itu berfungsi untuk menurunkan putaran dari engine menjadi putaran dari yang kita inginkan. Dari mobilnya baru maju dari nol, pelan-pelan ada kecepatan. Atau generator dari tidak berputar menjadi berputar pada RPM tertentu. Ya. Nah, ini mengenai fungsi dari gearbox saya titipkan. Saya titipkan juga gearbox pada penjelasan yang sekarang. Ya. Supaya kita mendapatkan daya yang besar, karena misalnya ini dipakai untuk menggerakkan generator listrik. Putarannya harus tetap. Dayanya besar
kalau kita punya putaran 3000. Nah, karena itu motor tadi saya putar dengan 3.300 atau 3.300 RPM. Tetapi generatornya harus berputar pada 1.500 RPM. Apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi speed reducer, penurun putaran atau gearbox. Box itu kotak, gear itu isinya gigi-gigi, nah, tapi sesuai fungsinya dia diberi nama speed reducer. Seperti bendanya diberi nama gearbox. Nah, pada motor berputar 3.300 RPM melewati gearbox, dia putarannya sampai ke 1.500. Nah, pada putaran 1.500 keluar dari gearbox, ini dihantarkan ke generator listrik. Nah, listrik keluar pada 50 Hz. Tapi motornya 3.300 supaya mendapatkan power yang gede. Berapa ini yang kita inginkan ini powernya? 120 kW. Begitu ya. Jadi kaitan antara putaran motor, putaran generator yang minggu depan kita lihat generator, ada kaitannya secara fisik dikaitkan dengan speed reducer atau dikaitkan dengan benda yang diberi nama gearbox. Sampai di sini rasanya sudah cukup, walaupun ada 2 slide lagi, ini contoh soal 71, dibaca sendiri, dan banyak soal-soal dari bab 7, kalau saya buka buku saya ini sampai 19 soal yang sebenarnya mirip-mirip saja, dibuat untuk melatih, membuat keterampilan. Apa yang ada di soal ini mungkin keluar di soal yang lain. Ada asumsi solar itu C16 34. Kalau ada Pak Tirto bisa tanya, benar nggak rumusnya begini? Asumsi ini benar nggak? Ya, yang terakhir apa ini Pak Tirto nyiapkan? Nah, sudah, nanti dibaca aja sendiri. Masih ada 10 menit, Pak Haryo. Tolong saya mundur dan tolong disampaikan 2 slide. Oh ya Pak, bentar Pak. 2 jawaban dari mahasiswa. Saya ingin lihat. Sambil Pak Haryo menyiapkan, saya beri pengumuman. Besok akan saya adakan kuis seluruh waktu kuliah, 1,5 jam. Kuis ini berregu. Kuis ini mengenai chapter 7, bab 7, sorry. Beregu kalian buat regunya 4, 5, sampai 6 orang satu regu. Siapkan alat tulis, siapkan kertas-kertas, siapkan alat tulis ya. Baik, ini sudah keluar, ini Made Ayu. Saya kok sering ketemu orang yang namanya Made Ayu. Oh, kemarin mana Dewa Ayu. Baik, saya komentari sebentar. Bagus sekali ini. Made Ayu, terima kasih kamu masih bagus menuliskan ini. Gambar terutama saya saya salut, gambarnya rapi dalam waktu pendek. Kemudian temperatur dihitung dengan P2 per P1 pangkat gamma, atau di sini pangkat M, M-nya adalah CP gamma min 1 per gamma, atau gamma. Kemudian CP-nya diambil 7 per 5, diasumsikan udara gas ideal 2 atom. Bagus, terima kasih. Ini hitungannya malah sampai ke V2 berapa, V3 dan V2 diperbandingkan. Yang penting nanti dilanjutkan ya hitungannya. P3 sudah ada belum di sini? P3 dan T3. Salah. P4 dan T4 berapa? Saya sudah mendapatkan V3 dan V4. Dan yang paling penting adalah P4 dan T4. P4 dan T4 adalah kondisi gas yang keluar dari knalpot.
Langkah 4 menuju 1 tidak pernah ada di dalam silindernya. Langkah 4 menuju 1, Pak, ditunjukkan 4 menuju 1. Nah, itu garis itu biasanya digambarkannya titik-titik ya. Titik-titik karena tidak dilaksanakan di dalam silinder. Nah, titik nomor 4 itu tidak lain adalah knalpot. Tekanan gas keluar knalpot, temperatur gas keluar knalpot, tekanannya relatif tinggi, temperaturnya mungkin tinggi sekali, sehingga ada potensi untuk dimanfaatkan untuk kogenerasi, menghasilkan panas, air hangat, steam, dan sebagainya. Cogeneration. Besok ada ujian mengenai itu berkelompok ya. Ada kuis dan dijawab dengan baik karena akan menempati 20% nilai ujian modul berikutnya. 20% ujian modul berikutnya nilainya dari kuis besok yang bersama. Sekali lagi, kondisi 4, tekanannya tinggi, bisa menggerakkan sesuatu, temperaturnya sangat tinggi, waste heat boiler bisa dipasang, apakah menjadi steam atau sekedar menjadi air hangat, atau juga dipakai untuk memanaskan produk-produk lain. Cogeneration. Makasih Pak Aryo. Waktunya masih ada, bisa satu lagi sambil menyiapkan sekali lagi. Oh ya, gampang sudah bisa tertayangkan. Ya, ini juga bagus. T2 sudah dihitung. Rumusnya bagus. T2 berapa temperatur T2? 400 derajat Celcius. Ya, kira-kira begitu ya. Titik 2, 400 derajat Celcius. Dan pada temperatur 400 derajat Celcius, solar, BBM solar bisa meledak dengan sendirinya tanpa ada api yang menyulutnya. Sekali lagi, garis 4 menuju 1, sebaiknya digambar dengan titik-titik. Nah, kalau 4 menuju 1 garis lurus, garis utuh itu termodinamika. Kalau garisnya titik-titik, nah itu sistem utilitas. Ya, gampang saja membedakannya. Ada salah sedikit, saudara yang ditampilkan ini, 3 menuju 4, panahnya kebalik. 3 menuju 4, panahnya terbalik ya arahnya. Iya, 3 menuju 4 harusnya. Baik, sampai di sini saya senang sekali kalian bisa mengerjakan dengan baik apa yang sudah kalian peroleh di termodinamika. Nah, kepanjangan dari termo itu tadi 1, dari titik 4 gas dibuang ke knalpot. Langkah 41 tidak dilaksanakan dalam silinder, tidak dilaksanakan dalam engine, tetapi siklusnya itu minta bantuan lingkungan. 4, kondisi 4 menuju ke lingkungan, dia menjadi dingin, dan kita nakal mengambil udara lainnya. Titik 1 kita ambil dari udara yang ada. Titik 4 kita buang untuk orang lain memanasi dunia ini, tapi kita sebagai orang teknik, jangan lupa titik 4 punya potensi untuk penghematan, untuk pemanfaatan dalam cogeneration tadi ya. Saya kira dengan begitu kalian bisa melihat apa yang kita dapatkan di termo, apa yang kita dapatkan di neraca massa energi terpakai di sini ya. Tidak ada tanya jawab, kita akhiri saja kuliah kita ini. Satu lagi, besok kita kuis, siapkan kertas, alat tulis yang lengkap termasuk alat hitung, siapkan kelompok bisa 4-6. Kuisnya tentu saja banyak sehingga besar, sehingga perlu waktu 1,5 jam dan perlu kelompok, perlu bersama mengerjakannya, tapi mengerjakannya dibagi tugas masing-masing. Hasil dari tugas ini akan menempati 20% dari nilai ujian modul. Ujian modul berapa Pak yang akan datang ini? 3 Pak. Ujian modul 3. Ujian modul 3, 20%-nya dari sini.
Saya tutup ya, siapkan diri dengan baik untuk besok.